Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Rozik Zainuddin ingin berbagi. Kita saling mengingatkan tentang sebuah pesan agar kita menjadi orang yang profesional saja dan jangan sombong dalam menjalani berbagai profesi dan kegiatan kita sehari-hari. Intinya satu, yang profesional saja dan jangan sombong. Bahasa Jawa ini sakmat diowai, begitu ya. Ikuti aturannya saja. Yang punya posisi, yang punya jabatan, status sosial tinggi, jangan mentang-mentang berkuasa. Yang punya kekuatan banyak, jangan mentang-mentang berkuasa. Karena pada saat jatuh, you akan sakit. Jika pada saat berkuasa, you sombong, begitu. Bagi pengusaha, tadi kan status sosial tinggi, pejabat dan sebagainya, ya. Punya kekuasaan lah intinya. Yang kedua, bagi pengusaha yang profesional saja. Profesinya pengusaha itu adalah dengan mengelola usahanya secara profesional. Kemudian melayani klien, pelanggan, customer itu secara profesional, secara nyaman. Kemudian melayani, memperlakukan karyawan secara baik, tidak menganggap karyawan sebagai budak, begitu ya. Kemudian berikutnya, yang jadi karyawan, kita yang jadi karyawan, jadilah karyawan yang profesional. Backup perusahaan itu selama mengikuti aturan main, maka backup perusahaan itu secara maksimal, sehingga karyawan juga bisa mendapatkan sambil mencari nafkah, sambil mencari nafkah di tempat usaha itu. Begitu. Perusahaan juga bisa berkembang, sama-sama saling menguntungkan itu. Jadi jangan menggunakan cara berpikir nyugihno wong, memperkaya orang, jangan begitu. Karena sesungguhnya ketika you makmur, itu perusahaan juga makmur. Dibalik perusahaan makmur sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Maka bekerjalah yang maksimal sesuai dengan aturan main. Semua profesi itu kan ada aturannya pada semua profesi. Sedikdaya apapun, sesakti apapun, sehebat apapun kita, jika hobi kita melanggar aturan, percayalah, setiap masa itu ada masanya. Pada saat masa kita jatuh, ada saja cara untuk jatuh itu. Tidak ada orang kuat itu. Yang ada itu hanya masih punya masa itu aja. Jadi hati-hati. Bekerjalah secara profesional, beraktivitaslah secara profesional, itu penting. Bagi pengusaha hendaknya berlakulah secara adil. Di samping melayani customer secara baik, para pengusaha juga punya kewajiban untuk memperbaiki internalnya agar layanan bagus. Pengusaha ini macam-macam. Ada layanan macam-macam, ada layanan mulai layanan kebersihan, layanan servis apa, kemudian transportasi, kemudian termasuk warung misalnya. Warung itu kan juga sebuah perusahaan sebetulnya, sebuah usaha.
Yang ketika dia punya karyawan, ya mempekerjakan orang kan dia kan. Jangan ketika punya warung kemudian antara tarif yang tampil di tarif itu sekian gitu kan. Faktanya jauh. Promonya di depan itu menu tertentu harga sekian gitu. Misalnya menu makanan anggaplah misalnya soto begitu harga 6.000 misalnya. Itu ada di banner. Ketika masuk beda lagi. Nah, tapi itu masih lumayan daripada ketika masuk disuguhi menu setelah setelah pesen baru keluar tagihannya di luar prediksi. Itu ya kurang ajar namanya. Nah, bagi perusahaan, jika ada karyawan Anda yang melanggar aturan, silahkan dievaluasi. Kira-kira dia ini sudah lama betul, sudah lama atau belum bekerja suka melanggar aturan ini, terutama aturan negara ya. Kalau sudah lama, kick saja, itu karakter. Tapi kalau masih ya kira-kira belum karakter, diingatkan saja. Tapi kalau sudah menjadi karakter, penyakit itu sudah. Begitu. Saudara sekalian, di Indonesia ini apapun posisi, apapun jenis usahanya, semua ada aturannya loh saudara. Nah, apalagi era sekarang era viral saudara. Jadi kalau sebuah perusahaan baik perdagangan maupun jasa kemudian melanggar aturan itu, ingat, suatu saat akan ada yang berani membongkar dan melawan itu. Ya. Jika perusahaan tahu pelanggaran itu dan membiarkan saja, tunggu saja, Anda akan dihancurkan oleh publik. Sebelum Anda dihancurkan, kecuali Anda merasakan manfaat dari pelanggaran itu ya. Kalau Anda merasakan manfaat, hancurlah konsekuensi. Kalau jenengan jenengan tidak tahu tentang pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Anda, maka ketika Anda tahu, ya segera ambil langkah konkret. Karena ketika aturan negara itu dilanggar, maka dampaknya macam-macam. Bisa sampai penutupan usaha loh saudara. Jadi pencabutan izin dan sebagainya. Kan bisa jauh, tergantung tingkat ininya ya. Jadi saran saya, mari kita profesional sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan porsi dan posisi kita. Demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Viralkan segala bentuk pelanggaran. Ya, viralkan segala bentuk pelanggaran agar tidak terulang lagi. Oke? Assalamualaikum.